Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, di sini kami akan memaparkan materi tentang asas-asas pembangunan masyarakat. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ade Diah Wayuning Tias dengan NIM 198000094. Yang kedua ada Lailatul Febrianti dengan NIM 198000130. Yang ketiga ada Hani Rahmawati dengan NIM 198000215. Di sini kami akan memaparkan materi tentang asas-asas pembangunan masyarakat dengan subpokok bahasan 1. Pengertian tentang asas kebutuhan, asas relevansi dengan pembangunan, dan asas wawasan menuju masa depan. Yang kedua, pengertian tentang partisipasi, gotong royong, dan swadaya. Yang ketiga, contoh pendidikan berbasis masyarakat yang memiliki konsep kearifan lokal dan religius. Yang keempat, untuk mengetahui pendidikan masyarakat yang berwawasan global. 1. Asas kebutuhan, asas relevansi dengan pembangunan, dan asas wawasan menuju masa depan. Asas kebutuhan yaitu memberi arti bahwa penyusunan program pendidikan luar sekolah, proses pendidikan dan kebutuhan akan pendidikan berlangsung sepanjang hidup manusia. Pendidikan bukanlah terbatas pada waktu-waktu tertentu dan juga tidak dibatasi oleh tempat, tetapi belajar dilakukan terus-menerus sepanjang hayat. Asas ini memberikan makna bahwa pendidikan luar sekolah membina dan melaksanakan program-program yang dapat mendorong warga belajar untuk terus-menerus belajar secara berkelanjutan. Asas relevansi dengan pembangunan. Asas relevansi dengan pembangunan masyarakat mengandung 3 makna. Pertama, bahwa kehadiran pendidikan nonformal didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan muncul karena tuntutan pembangunan masyarakat. Kedua, program-program pendidikan nonformal berfungsi menggarap perkembangan sumber daya manusia yang menjadi pelaku utama dalam pembangunan masyarakat dan sekaligus penerima pengaruh dari pembangunan masyarakat itu. Yang ketiga, pendidikan nonformal lahir di masyarakat industri. Asas wawasan menuju masa depan. Asas ini memberi arah bahwa pendidikan luar sekolah berorientasi pada perubahan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Walaupun keadaan masa depan itu baru merupakan alternatif kemungkinan. Sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa pendidikan nasional adalah upaya sadar dan sengaja untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perannya di masa depan. Dalam pengertian, pendidikan bangsa berorientasi ke masa depan, yaitu upaya menyiapkan peserta didik bagi perannya di masa yang akan datang. 2. Partisipan, gotong royong, dan swadaya. Next. 1. Partisipan. Partisipan masyarakat menurut Isbandi tahun 2007 halaman 27 adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Yang pertama, partisipan finansial. Yang kedua, partisipan material. Yang ketiga, partisipan akademik. Yang keempat, partisipan kultural. Yang kelima, partisipan evaluatif. Next. 2. Gotong royong. Gotong royong merupakan ciri masyarakat pedesaan yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat sebagai individu dan sebagai masyarakat. Karena manusia secara kualitas mampu membangun dirinya sendiri, yaitu manusia sadar akan kebutuhannya. Gotong royong adalah salah satu budaya khas Indonesia, hasil warisan masa lalu yang mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Dari beberapa literasi, diketahui bahwa budaya gotong royong di Indonesia terdiri dari 2 bentuk, yaitu gotong royong tolong-menolong dan gotong royong kerjasama. Next.
Yang ketiga, swadaya masyarakat. Swadaya atau self-help adalah setiap tindakan sukarela yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok manusia yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan atau aspirasi individual atau kolektif. Keberhasilan pembangunan desa tidak lepas dari peran serta masyarakat. Sejalan dengan itu, kualitas pembangunan sangat tergantung dari tingginya swadaya masyarakat dalam partisipan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan desa, ada beberapa bentuk swadaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat berdasarkan bidangnya. Yang pertama pembangunan, yang kedua politik, yang ketiga sosial, yang keempat ekonomi, yang kelima pendidikan, yang keenam kesehatan dan lingkungan, yang ketujuh perempuan, yang kedelapan keamanan dan ketertiban. Next. Contoh pendidikan berbasis masyarakat yang memiliki konsep kearifan lokal dan religius. Contoh pendidikan berbasis masyarakat yang memiliki konsep kearifan lokal dan religius. Salah satunya adalah yaitu pesantren. Dalam pesantren, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mengedepankan pembentukan karakter dan nilai-nilai kearifan lokal serta religius. Pesantren menjadi salah satu contoh pendidikan berbasis masyarakat yang kuat, mengintegrasikan konsep kearifan lokal dan religius. Dalam lingkungan pesantren, para santri diberikan pemahaman yang holistik tentang agama, nilai-nilai moral, serta budaya dan tradisi setempat, sehingga menghasilkan individu yang memiliki kesadaran agama dan kearifan lokal yang kuat. 4. Pendidikan masyarakat yang berwawasan global. Pendidikan masyarakat yang berwawasan global. Pendidikan masyarakat berwawasan global adalah pendekatan pendidikan yang mengakui pentingnya pemahaman dan kesadaran tentang isu-isu global, serta keterlibatan dalam konteks global. Pendidikan semacam ini bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat global yang semakin terhubung. Aspek dan tujuan dari pendidikan masyarakat berwawasan global. Yang pertama yaitu pemahaman tentang isu global. Yang kedua yaitu kesadaran antar budaya. Yang ketiga, kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang keempat, keterampilan komunikasi. Yang kelima, kesadaran lingkungan dan keberlanjutan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.